people, salam literasi. Selamat datang di Educast, tempat kita berdiskusi, membahas beragam topik menarik seputar pendidikan dan juga pengembangan diri. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan, utamanya bagi mahasiswa-mahasiswi yang punya mimpi studi ke luar negeri. What is it? It's about the IELTS test. Lebih khusus kita akan berfokus kepada salah satu section dari tes tersebut, yaitu writing modules of the IELTS test. Today we are lucky, kita kedatangan seorang tamu spesial yang mana alumni dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Siliwangi yang baru menyelesaikan pendidikan S2-nya di Monash University, Australia. So we have the right person to discuss with. Jadi Edu People, simak podcast kita sampai akhir. Okay, without any further ado, beside me is our special guest, Mas Acep Ghaffar Aulia. How are you today? I'm great, Pada. How are you? I'm fine too. Okay. Nah, Mas Acep, after you finish your study in Monash University, Australia, you went back to Indonesia. Yup. Sekarang apa kegiatannya nih? Sekarang ada beberapa aktivitas sehari-hari, tapi kebanyakan memang mengajar, Pada. Saya mengajar di beberapa tempat, menjadi teaching assistant juga di sini di Unsil. Okay. Kemudian ada IELTS tutoring juga di salah satu lembaga swasta online. Okay. Dan juga ada job mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA online juga. I see. Ya memang wajib ya hukumnya kalau kita punya pengetahuan, pengalaman lebih, wajib untuk sharing agar Betul, masyarakat, teman-teman yang lain juga dapat manfaatnya. Iya. Okay, before we discuss further about our topic, in case ada Edu people yang belum familiar dengan Mas Acep, it's gonna be good for you to introduce yourself little bit, bisa menjelaskan juga education backgroundnya, especially your experience in Monash University. Okay. Baik. Thank you, Pada and the team for inviting me to Educast today. Hello everyone, my name is Acep Ghaffar Aulia. I'm originally from Ciamis, but I'm currently living in Tasikmalaya. I'm also an alumnus of Unsil. Saya dulu masuk Unsil tahun 2016, lulus tahun 2020 di program studi pendidikan bahasa Inggris. Kemudian setelah lulus dari Unsil, saya ada sedikit pengalaman mengajar, teaching experience di salah satu SMP swasta di Tasikmalaya. Saya mengajar di sana selama kurang lebih 2 tahun sebelum akhirnya saya melanjutkan studi S2 di Monash University Australia, dan sekarang baru menyelesaikan mungkin sekitar 3 bulan setelah lulus dari Monash. Oke. Begitu. Jurusan apa di Monash? Waktu itu. S2-nya ya. Di Monash saya mengambil jurusan TESOL. Buat Edu people yang belum tahu TESOL itu apa, jadi TESOL merupakan singkatan dari Teaching English to Speakers of Other Languages. So singkatnya ya mungkin sama seperti pendidikan bahasa Inggris, cuman konteksnya lebih luas. Jadi tidak hanya it's not limited only to English as a foreign language teaching, bukan hanya ke EFL teaching, tapi juga ESL, English as additional language, dan juga konteks-konteks lain selama bahasa Inggris bukan merupakan bahasa pertama gitu. I see. Ya, sangat menginspirasi ya. Banyak manfaat tentunya yang dirasa oleh Mas Acep sebagai lulusan luar negeri ya. Ya, bukan hanya dari keilmuan saja. Tentu saja kalau dari keilmuan saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di salah satu kampus atau universitas terbaik di jurusan pendidikan, di mungkin termasuk salah satu yang terbaik di dunia juga. One of the best. Ya, di kampus pendidikan ya, di jurusan pendidikan. Kalau di Australia sih katanya yang nomor 1 ya. I think so. Ya. Selain itu juga ya networking, karena di sana saya bertemu dengan banyak orang, bukan hanya of course dari beberapa sesama orang Indonesia juga beragam banget gitu. Ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua, pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Saya ketemu banyak orang di sana. Not to mention juga dari orang Australianya asli, dan juga dari orang-orang dari berbagai belahan dunia yang belajar di sana gitu. Ya, international networking ya, jaringan international. Something that we cannot probably get when we study in Indonesia. Ya, itu salah satu memang yang
susah untuk didapat Ya, sebenarnya. mungkin juga belajar budaya baru juga Ya, menjadi salah ya, satunya. ya, Ya, that's betul. absolutely inspiring ya. Jadi mungkin untuk Edu people semangat lah ya. Kalau punya mimpi belajar ke luar negeri, nothing is impossible. Yap. Kalau kalian berusaha, siapkan persyaratannya dengan semaksimal mungkin. Oh ya, tadi saya lupa bilang kalau saya kuliah itu pakai beasiswa LPDP ya. I see. So totally free. Ya. Oke, sangat menginspirasi. Dan ini berarti bukan kaleng-kaleng karena tidak semuanya bisa kuliah with scholarship in Monash University. Maybe saya juga nggak bisa. Oke, tadi ya berbicara tentang persyaratan ya. I think one of the most urgent requirement for us to study abroad is English proficiency test, and one of the most widely accepted tests adalah IELTS ya, IELTS test. Menurut pengalaman Mas Acep nih ya, selain sebagai persyaratan, ada nggak manfaat lain yang dirasakan ketika studi kemarin dari pengalaman IELTS ini gitu? Oke. Tentu saja ada, terutama waktu saya melakukan persiapan untuk mengikuti IELTS tersebut. Memang IELTS itu tidak mudah ya, teman-teman. Jadi dan juga tidak murah. So before I took the test, I kind of like need to prepare really well. How to get the desired score ya, sehingga saya tidak membuang-buang uang untuk tes tersebut. Jadi, nah dari proses persiapannya itu memang banyak sekali hal yang saya pelajari. Dimulai dari bagaimana familiarize myself again dengan academic writing, dengan academic reading. Karena kan setelah lulus 2020, nah sampai tahun 2022-an itu mengajar itu ya Pak ya, dan memang bukan tidak ada sih, hampir tidak ada aktivitas yang berhubungan dengan academic writing dan reading gitu, kayak ya untuk mengajar aja kan, materi juga materi SMP gitu yang tidak terlalu susah gitu kan. Nah itu juga satu. Jadi sebelum mulai Restart nih lagi ya restart lagi sedikit gitu, challenging ya. betul belajar lagi sehingga ketika mulai S2 itu tidak terlalu kaget juga gitu kan, dengan aktivitas-aktivitas seperti menulis essay, kemudian membaca research article, dan juga beberapa jenis-jenis reading yang memang dijadikan acuan untuk tes IELTS itu, dan juga kemampuan listening dan speakingnya juga. Ya, saya rasa pengalaman kita di tes IELTS itu berperan penting untuk meningkatkan ya confident kita untuk komunikasi dengan teman di negara studi kita, dan mungkin utamanya meningkatkan academic vocabulary juga ya, karena kan kita betul. di tes itu kan berhadapan dengan academic test, academical text ya. Nanti kita juga akan berhadapan itu kan di tempat studi kita ya. Ya betul. Oke. Nah, mungkin ada beberapa orang juga yang mungkin kurang familiar nih dengan IELTS test, Mas Azam. Apa sih IELTS test itu, dan kenapa kok harus kita lewati dulu gitu sebelum kita studi? Oke, so ya singkatnya IELTS merupakan salah satu jenis tes bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris yang diterima oleh kampus-kampus di mungkin hampir seluruh dunia untuk IELTS itu. Ya kalau panjangnya IELTS itu kan, kalau panjangnya itu kan tadi singkatnya gitu. Kalau panjangnya ya IELTS itu salah satu requirement yang harus dilalui sebelum kita mulai studi, di mana tes tersebut terdiri dari 4 subtest. Ada listening, ada reading, ada writing, dan juga speaking. Dan ada 2 jenis tes IELTS itu Pak. Ada IELTS General Training, itu biasanya diambil oleh orang-orang yang ingin melanjutkan sekolah, jadi bukan kuliah, sekolah. Misalnya di SMA seperti itu. Nah itu mengambil IELTS itu biasanya. Atau teman-teman yang memang ingin bekerja ke luar negeri, yang memang mensyaratkan untuk mengambil tes IELTS, biasanya itu General Training. Nah, kalau yang saya ambil itu adalah IELTS Academic, karena memang tujuan saya ke Australia itu waktu itu ingin melanjutkan studi saya S2, sehingga yang diambil adalah IELTS Academic. Perbedaannya itu hanya di bagian reading and writing saja. Kalau di listening and speaking sama antara General Training dengan dengan academic. Tapi untuk di reading and writing ada perbedaan, di mana untuk academic itu khusus untuk teks-teks yang berbau akademik, dan untuk tes writingnya juga kita ada 2 task, yaitu menulis
reporting a diagram atau data gitu kan. Hmm. Dan juga ada menulis argumentative essay. Yeah. Sometimes tables also, right? Ya, table. Tables, graphs, Ya pokoknya diagram. quantitative data aja gitu Ya. biasanya. Oh enggak, kuantitatif aja sih sebenarnya. Ya. Oke. Oke. Ya itulah. Jadi Edu People, IELTS it's more challenging compared to TOEFL ya. Ya, TOEFL mungkin Karena TOEFL ITP ya. karena kan ada 4 skill yang dites di IELTS ini. Jadi kita harus mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Plus lebih mahal juga bayarnya kan. Sebenarnya TOEFL juga kalau TOEFL IBT, sama ya, sih. sama ya. Tapi Cuman, kan kalau Indonesia ya, banyaknya yang ITP di dalam is negeri enough ITP. ya kan. Kalau untuk dalam negeri. Iya, betul. I see. Jadi ada listening, reading, writing, dan juga speaking. Speaking. Jadi Edu People kalau mau tes IELTS itu siapin dulu. Kemudian make sure you identify your purpose ya. Mau betul. studi kah? Mau kerja kah? Karena nanti tes yang diambil akan berbeda. General trainings atau academic gitu. Jadi pastikan objektifnya jelas dulu, baru select the correct types of Betul. IELTS test. Ya. Oke, tadi ada 4 skill yang dites ya. Nah, kita kan akan fokus dulu nih ke writing ya. Sure. Ke writings. Ya bagi saya writing is the most difficult part ya. For me too. Nah, you agree, right? Oke. Kenapa kok banyak orang yang memiliki pendapat yang sama gitu? Writing kok begini gitu. Oke. Sebenarnya bukan hanya di waktu IELTS ya. Iya, Yang iya. namanya rating itu memang complicated. Mungkin teman-teman di rumah, penonton di rumah juga bisa menyampaikan pendapatnya benar atau enggak nih, writing itu dari 4 skill yang kita sebutkan yang paling susah gitu. Karena memang pertama writing itu memerlukan memerlukan pengetahuan yang banyak terkait vocabulary kita, apalagi akademik loh, gitu kan, Betul. akademik gitu. Dan kita juga ketika IELTS itu tidak diberikan kesempatan untuk membuka referensi. Betul. Jadi ketika sedang writing itu ya udah kita hanya diberikan prompt, beberapa mungkin kalau di data ya diberikan data gitu kan. Kalau yang argumentative essay hanya diberikan case aja gitu, misalnya kamu setuju gak terhadap hal ini, do you agree or disagree with this case gitu. Dan Betul. kita we are not allowed to open any online Yeah, sources yeah. atau misalkan buku dan sebagainya. Jadi kita hanya menggunakan apa yang ada di kepala kita gitu. Betul. Nah, jadi sebelum writing itu ya kita harus make sure kita punya banyak pembenahan vocabulary Betul. akademik, dan kita juga tidak tahu kita akan dapat topik apa. Ya. Seperti itu. Ya, moreover we are under pressure kan. Ada waktu yang harus kita kejar Hanya dan 1 manage. jam ya. untuk dua tulisan. 2 tulisan. Iya. Nah, I see. Oke. Tadi bilang ada 2 task ya kan. Task 1 dan task 2. Coba bisa dijelaskan secara lebih detail apa bedanya ya, Kur? Ya. Task 1 dan task 2 itu bedanya, yang pertama untuk task 1 dari jenisnya. Task 1 itu menjelaskan data. Datanya itu bisa berupa diagram, bisa berupa tabel, bisa berupa diagram kan banyak ya, ada Nah, yang ini point akademik chart. ya? Akademik. Oke, kita fokus akademik. Ya, Oke. akademik ya. Oh ya, akademik ya. Aha. Ya. Diagram dan lain sebagainya. Pokoknya berkaitan dengan data lah gitu. Data. Dan kita diminta untuk menjelaskan tentang data tersebut gitu. Summarize dan comparing and contrasting. Kalau misalnya memang ada data kan ada beberapa ini ya. Meskipun ada satu tabel, tetap kan ada beberapa item gitu. Betul. Nah, itu kita harus comparing and contrasting. Kalau misalkan yang susah itu kalau kita diberikan 2 data. Jadi kayak kadang kita diberikan 1 tabel, 1 diagram misalnya, dan kita harus membandingkan kedua tabel itu gitu. Atau kedua data itu. Ada juga explaining process. Itu juga sama di task 1, tapi itu jarang sekali ditemukan. Jadi kayak nantinya ada semacam diagram flow chart seperti Iya, apa betul. proses apa, dan Sebenarnya kita jelaskan. it sounds simple ya, It because sounds our simple. job is only to describe ya kan, Yeah. to describe what are there ya kan on the graphs. But Tapi we that's not Yeah. easy. Kalau kita nggak biasa baca tabel, kita susah tuh. Which one is actually the main information that we yeah, have to yeah. deliver? That's actually the challenging things ya kan. Itu. Ada tips nggak untuk task 1 nih? Nah, mungkin kita harus fokus kepada data-data yang memang paling dalam tabel atau dalam diagram tersebut. Apakah yang paling tinggi atau yang paling rendah, atau yang paling terlihat perbedaannya, misalnya ketika ada diagram let's say dynamic diagram ya. Jadi ada beberapa data dari beberapa tahun gitu.
Nah, mungkin kita bisa lihat mana yang paling signifikan terlihat perubahannya gitu. Jadi memang kita harus notice mana sih data yang memang paling beda gitu dari yang lain gitu. Dan kita fokus ke sana gitu. Sehingga kita bisa menjelaskan itu memang yang paling penting itu yaitu kan comparing dan contrasting gitu. Jangan sampai kita tidak kita hanya summarize aja gitu, tapi tanpa tidak membuat sebuah perbandingan antara data-data tersebut gitu. Itu sih kayak harus notice mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, dan fokus ke sana dulu aja gitu. Betul. Yang lainnya nanti itu membuat tambahan seperti itu. Ya memang practice makes perfect. Jadi memang harus sering berlatih baca informasi di tabel, di graphs. Iya, iya. It sounds simple tapi memang challenging, betul Mas Asep. Betul. Saya pernah nyobain confusing juga karena they looks all important ya kan. Jadi kita harus bisa filter which one is actually more important than the other one. Kalau task 2? Nah, kalau task 2 di akademik itu kita diminta untuk membuat argumentative essay. Nanti lebih kompleks. ada diberikan case ya. I'll take an example for misalnya let's say tentang apa ya? Misalnya global warming bisa diturunkan lewat pengurangan transportasi pribadi misalnya gitu. Nah, itu kita dan perbedaannya itu pertanyaan itu bisa berbeda-beda Pak. Ada yang menanyakan do you agree or disagree with this statement? Ada juga yang do you think that the advantages of this mengalahkan ke disadvantages atau drawbacks-nya gitu. Ada juga yang hanya meminta kayak state your opinion gitu. Kayak kalau misalkan yang tadi kan kita harus memilih side ya, apakah kita setuju atau enggak gitu. Tapi ada juga yang kita hanya meminta, menurut kamu, opini kamu bagaimana? Discuss your opinion. Jadi kita harus melihat dari dua sisi. Jadi intinya kita harus fokus dulu ke instruksinya ya. Iya, karena betul. Beda ya. Iya. Jadi jangan sampai yang diminta itu discussing both sides gitu kan, tapi kita hanya membahas satu side aja gitu. Padahal kita harusnya diminta untuk menulis dari dua sisi yang berbeda. Gitu. Atau bahkan hanya diminta what is the solution for this problem misalnya gitu. Itu ya udah kita fokus aja untuk mencari solusi di sana gitu. I see. Betul. Kalau tidak salah ada beberapa aspek ya yang dinilai. Salah satunya coherence dan cohesion itu ya. Ada 4 aspek Pak, ada yang dinilai itu. Nah, itu banyak juga tuh yang kesulitan di coherence and cohesion. Ada tips tidak bagaimana nih untuk bisa menulis dengan coherence dan cohesion yang bagus? Kita kenali dulu jenis soalnya. Jenis soalnya misalnya ketika kita diminta untuk memilih satu sisi gitu kan. Jadi ya udah untuk introduction itu kita ya state our thesis statement ya, kayak ide utama dari kita itu apa gitu. Kalau setuju ya setuju, kalau enggak ya enggak gitu kan. Just straight to the point gitu. Nah, mungkin bisa disebutkan dulu case-nya apa, baru saya setuju. Ini alasannya. Nah, baru nanti misalnya teman-teman mau membuat 2 buah paragraf, ya paragraf pertama isi dengan alasan yang pertama, gitu kan. Paragraf kedua isi dengan alasan yang kedua, dengan menggunakan, kalau saya sih biasanya pakai claim, reason, and evidence. Jadi kayak klaimnya apa, kenapa, why do you think so, kemudian buktinya apa, seperti itu. Jadi ada pola seperti itu kita terapkan aja gitu kan di paragraf 1, kemudian buat lagi di paragraf kedua. Bisa dicontoh nih Edu People cara menulis untuk mendapat coherence dan cohesion yang bagus ya. Betul. Intinya sih the more you read, the better writing you will produce. Jadi harus sering baca ya. Kita kan kalau baca bisa belajar writing style-nya ya kan. Nah, itu dia. Betul. Exposure kita dapat banyak. Tinggal kita tuangkan ke dalam tulisan gitu. Iya. We have to be critical ya kan kalau di argumentative essay itu. Iya. Dan meskipun tadi saya bilang kan harus ada evidence ya, tapi evidence itu sebenarnya nggak perlu yang real kok. Iya. Ya kita tulis aja apa gitu evidence-nya. Atau mungkin bisa pakai personal experience juga bisa evidence gitu. Bisa pakai personal experience, atau sebenarnya kalau meskipun kita make up some data juga boleh gitu. Karena mungkin intinya adalah English proficiency ya, test ya kan. Kita bisa menulis nggak sih gitu. Betul. Mereka tidak akan menilai apakah data yang kita present itu akurat atau enggak. Jadi kayak
meskipun sudah make up sebenarnya kan apakah nyambung atau enggak gitu kan data Iya, yang ditampilkan gitu. Tapi mungkin- Evidence-nya nyambung atau enggak gitu. But maybe kalau datanya memang benar adanya gitu kan bisa apa ya? It can boost the quality of the writing. Maybe, but I don't think that they will check on the Iya juga sih. accuracy of the data sih Ya, tapi sebenarnya. kan kalau kita tahu ya why not? Nggak apa-apa Ya, kan, ya, kan? ya. Iya. Satu aspek lagi kan lexical resources ya. Kalau kita terus mengulang-ulang repetisi kan Ya. mungkin kurang juga kan Betul, nilainya. betul, betul. Jadi kita harus banyak menggunakan synonyms. Iya, Meskipun gini, ketika di introduction itu sebenarnya kalau kita pola yang kita pakai gitu biasanya itu introduction itu kita restating case yang ada di soal. Di judul gitu. ya. Tapi kita harus paraphrase, Paraphrase, betul jangan sekali. jangan pakai kata-kata yang sama. Jangan mengulang. Pun demikian setelah itu ketika kita ingin misalnya ada istilah key point yang akan kita sebutkan lagi di paragraf 1, paragraf 2, cobalah untuk cari padanan katanya, jangan pakai yang sama. Ya, the point is we have to try avoiding repetition ya kan. Kita harus coba menghindari repetisi Iya. itu ya. Sinonim kita bisa gunakan, paraphrase juga kita bisa coba gunakan ya kan biar lebih Iya. apa ya? Ya lebih oke lah Tapi tulisannya jangan ya. maksa ya kalau misalnya memang tidak yakin malah jadinya mengurangi nilai nanti Iya, ketika betul kita sekali. pakai sinonim tapi nggak nyambung gitu Ya, atau ya. salah gitu sinonimnya. Betul betul betul. Betul ya itu dia memang harus belajar dengan maksimal sebelumnya. Oke. Ya, considering the level of difficulty ya of writing modules. Saya yakin ada sebuah kesalahan umum nih yang sering dilakukan oleh test taker di writing modules itu. Biasanya apa sih yang kesalahan-kesalahan umum yang biasanya diproduksi test taker nih? Dan solusinya apa Oke. Mas Ajab? Yang pertama mungkin tidak planning dengan baik di awal ya, ketika kita sudah melihat data Ya. atau sudah melihat prompt, kita tidak memikirkan, oke, saya paragraf ini mau nulis ini, paragraf kedua mau nulis ini. Jadi kayak they just like write mengalir aja gitu loh. Padahal itu tidak baik sebenarnya karena kayak kita tidak bisa mengontrol kira-kira ide apa lagi nih yang bisa kita pakai. Jadi kayak outlining itu perlu sebenarnya. Outlining, mind mapping, Ya, ya kan? betul. Meskipun Ya, tidak ya, banyak ya. waktu, tapi usahakan membuat sedikit Ya, aja ya, ya. gitu, nggak perlu Betul, yang terlalu betul. ini. Kemudian yang kedua, tidak memperhatikan instruksi. Gitu. Oke. Misalnya apa yang diminta, misalkan dimintanya discussing both sides, tapi ternyata malah hanya memilih satu sisi aja gitu, kayak agree or disagree gitu. Jadi tidak memperhatikan instruksi dengan baik. I see. Dan apalagi ya, mungkin kalau kesalahan ya tadi misalnya tidak membuat outline, kemudian tidak memperhatikan instruksi, dan lama mikir juga itu kesalahan sih. Kayak tadi kan sebenarnya saya bilang kayak Jadi jangan ini ya, wasting time ya. jangan asal nulis, tapi ketika kita terlalu fokus untuk membuat outlining juga sebenarnya tidak baik gitu. Jadi time management yang biasanya kayak salah gitu. Oke, time management ya. Karena kita punya waktu 1 jam. Memang idealnya itu 20 menit untuk task pertama, baru saya mau 40 nanya itu. menit. Oh, itu. Ya itu sekalian ya. Jadi 40 menit untuk task kedua gitu. Ya itu more or less lah gitu Ya, kan, ya, tidak betul, harus betul. exactly karena kita bisa balik ke task 1 meskipun kita bahkan bisa kita kerjain dulu yang task 2 kalau mau gitu. Karena kan Bisa orang- ya seperti itu ya. Bisa. Tidak perlu in order ya. Enggak. Jadi untuk 1 jam itu ya udah dapat 2 task gitu. I see. Kalau saya sih biasanya mengerjakan dulu yang sebenarnya task 1 sih, karena menurut saya yang simple dulu baru nanti ya. yang susah gitu. Tapi kan beberapa orang mungkin ada yang lebih nyaman untuk mengerjakan yang itu panjang preferensi dulu lah gitu ya. Iya. I see. Mungkin bisa kita sisihkan dulu nih awal 1, 2 sampai 3 menit di awal untuk kita memahami soal, untuk kita mind mapping, outlining sehingga nanti Yap. tulisan kita itu more organized gitu Iya, kan. betul, Bisa juga betul. seperti itu ya Mas Iya, Acep ya. iya. I see. Take note. Oke, kalau pengalaman Mas Acep sendiri ketika tes IELTS, apa yang paling sulit? Writing khususnya. Writing. Apa tuh? Oh, oke. Kalau saya sih ketika tidak terlalu familiar dengan topik yang diberikan gitu. I see. Gitu. Karena kalau saya Kaget gitu. saya udah Wah, agak apa ini? berarti berapa 2 tahun yang lalu saya ambil tes IELTS itu. Kalau saya tidak salah gitu yang task 2-nya itu berkaitan dengan environmental issue gitu, I which see. is not me gitu kan.
Jadi memang itu kayak wah, saya harus mencoba untuk recall my understanding dan memory mungkin terkait vocabulary apa aja, kosakata apa aja yang berkaitan dengan lingkungan dan yang berhubungan, yang bisa mensupport argumen kita gitu. Ada nggak sih buku yang bisa kita pakai untuk belajar gitu? Yang Banyak sebenarnya, banyak sih sebenarnya. Bahasa aja apa? Saya dulu, saya lupa lagi judulnya apa ya. Pokoknya ada beberapa series gitu dari kan Cambridge? Kalau nggak salah, oh iya Cambridge juga ada. Jadi ya? Cambridge itu dia punya series. Ya? Series itu bekas tes yang dulu-dulu kan? Iya, nah tapi itu kan cuma hanya jenis contoh soal aja. Kayak paket soal. Misalkan jadi Cambridge 1 sampai berapa gitu. Bukan diambil dari tes IELTS yang sudah-sudah, bukan? Kemungkinan sih iya, cuman maksudnya di sana itu hanya ada jenis contoh soal aja gitu. Tidak ada penjelasan gitu. Kayak cuma soal, kunci jawaban. Jadi writing ada sample answer gitu. Kalau memang untuk try out. Kalau bukan untuk meningkatkan skillnya kita ya. Kecuali kalau memang kalau memang sudah hanya tinggal mengasah memantapkan gitu, mungkin bisa banyak kalau website saya ada rekomendasi. Apa tuh? Ada. Mungkin nanti bisa ditulis ya di bawah. IELTSonlinetest.com. Nah, kalau di sana ya, itu memang free? Itu free. Nah, free dan sebenarnya ini beda, memang sama itu juga latihan soal. Tapi yang bagus di sana itu ketika kita sudah selesai mengerjakan soal, diberikan skor dan juga ada penjelasan tiap sectionnya. Tiap nomor malah. Tiap nomor itu misalnya ini jawabannya ini karena sangat ini. Detail ya. Dan itu ada banyak beberapa series lah, maksudnya banyak stok stok soal gitu. Bang soalnya full ya, komplit. Dan menurut saya itu lebih susah daripada real testnya. Jadi itu bagus gitu karena kita bisa mengasah lebih tinggi daripada yang diminta gitu. Betul. Oke. EduPeople bisa coba visit website yang tadi. Mudah-mudahan masih ini ya, soalnya saya juga terakhir pakai kan udah lama gitu. Tapi harusnya sih masih bisa. Let's visit it together. Oke. Sebelum ke akhir ya, satu tantangan itu adalah anxiety ya, karena cemas, gugup gitu ya, apalagi under pressure gitu. Tipsnya untuk menghandle our anxiety during the test itu gimana? Tentu saja pertama dari jauh-jauh hari kita persiapkan dengan matang ya Pak Alda ya. Sehingga ketika menjelang hari tes mungkin kita sudah tidak perlu lagi untuk latihan gitu. Kalau saya justru H-1 itu bahkan H-1 itu udah nggak menyentuh latihan lagi gitu, kayak udah saya fokus aja untuk menenangkan diri gitu. Itu sih. Kemudian yang kedua mungkin karena kan domisili teman-teman kan beda-beda ya, mungkin ada yang di Tasikmalaya yang dimana kita tidak punya test center IELTS gitu kan, ada juga yang dari kota-kota lain yang kebetulan memang ada test center IELTS-nya dan memang bisa diakses dari rumah gitu. Nah untuk teman-teman mungkin yang jauh seperti saya dulu gitu ya, saya tes di Jakarta. Nah intinya jangan sampai kita ngambil resiko misalnya berangkat malam supaya nyampe pagi gitu kan, jadi jangan gitu, kayak mending kita istirahat dulu ya, satu malam ya. Iya pokoknya fresh. Ya sehari sebelumnya itu kalau bisa ya sudah benar-benar tidak memikirkan lagi apa-apa gitu, kayak udah jangan dulu jangan latihan gitu kan. Terus jangan bepergian gitu. Jadi seperti itu. Kan itu lebih ke kayak, karena biasanya anxiety ya datangnya ketika kita terlalu banyak lihat soal, jadinya makin stres lagi gitu. Betul. Jadi ke bawah pikiran sendiri ya. Iya. Oke, cemas sendiri. Baik. Sebagai penutup Mas Acep di podcast kita, motivasi untuk teman-teman kita yang ingin mengambil IELTS test sehingga mereka bisa sukses just like you. Mungkin niatkan untuk belajar Pak Landa gitu, karena kalau misalnya kita meniatkan hanya ingin mencapai skor tertentu, ketika kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu, itu kita akan kecewa kan, yang pertama gitu. Yang kedua mungkin akan stres gitu, sehingga nantinya juga tidak akan, malah bisa jadi berhenti di sana gitu. Tapi ketika kita niatkan untuk belajar, apapun hasilnya nanti, ya kita sudah mendapatkan banyak hal dari proses itu gitu, dari proses dari proses kita untuk mengambil tes IELTS tersebut gitu. Dan kalau misalnya nanti setelah tes
teman-teman mendapat kesempatan untuk bekerja atau belajar di luar negeri, percayalah kalau skill yang teman-teman dapatkan dari mempersiapkan tes IELTS tersebut akan bermanfaat untuk bisa survive Akan di sangat-sangat terpakai. ya, betul. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Acep atas sharingnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, IELTS itu bisa kita ilustrasikan seperti pintu ya. IELTS is the door. How to open by practicing. Ya tadi, practice makes perfect. Just everybody say. Thank you so much for watching. Salam literasi. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Thank you.